abu salapan karena sarang murang kalina rek amang cenah kapasalan atuh lamun ku abdi teh di sauran mah pungak-punguk bumi teh aya. Oh, buminya non bumina teh teu katinggal gitu. Teu katinggal poek, teu aya nanon kebon sampo bae tas ngurilingan ka dieu nyanak motor. Atuh nyesan nyanak motor teh nyauran. Ieu Neng, ya kamana tuh bumi pasalan? Neng, kamana bumi pasalan? Atuh teu aya. Abdi lamun teu kaluar, da uih deui meureun. Ade tos di sauron mah ku abdi bumi nyanak. Kuat kitu bumi abdi. Oh, jadi pernah nah ini teman-teman ya. Jadi pernah ada tamu yang kesini katanya. Jadi nggak pas lihat rumah. Iya, pas datang ke sini teh rumahnya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Tapi setelah ibu panggil orangnya yang lewat ke sini, ibu panggil baru ngeh ternyata rumahnya ada gitu kayak gitu ya. Oh, jadi sampai itu. Sekarang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke salah satu keluarga, yang mana keluarga tersebut teman-teman sudah tinggal di area perhutanan, jauh dari tetangga, dikelilingi persawahan dan perkebunan selama 20 tahun. Nah, seperti apa kondisinya dan seperti apa kisah dari keluarga tersebut, nanti kita akan berkunjung, kita akan ngobrol-ngobrol dan bersilaturahmi ke keluarga tersebut teman-teman. Nah, bagi yang penasaran seperti apa, tontonin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, nah ini adalah akses jalan saya pokoknya saya ada ngambil jalan dari sebelah sana ya. Ini adalah akses menuju ke rumah tersebut. Nah, di sini terlihat masih ada satu rumah terakhir mungkin yang ada di kampung ini ya. Dan di sana juga ada pabrik atau pabrik heleran. Nah, ini akses menuju ke rumah keluarga tersebut. Dan ini benar-benar berada di tengah area perhutanan ya. Area perhutanan dan juga persawahan teman-teman. Jadi saya tidak bawa sepeda motor ya teman-teman ya. Karena memang kondisi jalannya kayak gini, jadi bisa dilalui cuman sulit teman-teman. Jadi saya memutuskan untuk berjalan kaki saja menuju ke rumah keluarga tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sekeliling ini. Ini merupakan perkebunan dan ke belakangnya itu perhutanan teman-teman. Ini perkebunan milik warga yang menanam jagung, padi dan segala macam ya. Nah, di sana itu ada satu perkampungan yang terlihat dari sini. Dan ini lokasinya berada di Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Jadi akses jalannya cukup sulit untuk dilewati oleh kendaraan bermotor ya, baik roda 2 ataupun roda 4. Tapi kalau maksa, kalau punya skill dan kemampuan berkendara yang baik, mungkin bisa saja gitu. Jalanan ini disebutnya belum diaspal sih, jadi masih, tapi sudah sudah memakai batu ya, sudah ditap, cuman belum diaspal, jadi cukup sulit dan cukup bernaon sih itu ya. Intinya susah teman-teman. Nah, dan sepanjang perjalanan kita disuguhkan oleh pemandangan yang sangat hijau teman-teman. Ini padi-padi warga ya yang sudah ditanam. Nah, di sini juga terlihat banyak bekas kendaraan yang maksa ke sini ya. Tapi kalau saya jujur tidak berani teman-teman. Selain dari motornya yang kurang enak untuk dipakai perjalanan seperti ini, juga sayanya kurang lihai teman-teman mungkin. Jadi khawatir terjadi apa-apa, saya memutuskan untuk berjalan kaki saja. Dan ini lokasinya cukup jauh ya dari pemukiman warga yang lain ataupun dari perkampungan. Karena beliau ini, satu keluarga ini tinggal benar-benar di area perhutanan dan juga perkebunan teman-teman. Ini bekas apa ya? Kayak gini.
udaranya cukup sejuk teman-teman di sini. Karena ini baru jam berapa? Jam 8 pagi ya. Jadi pagi-pagi saya bersilaturahmi ke keluarga ini. Mudah-mudahan beliau ada di rumah dan bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah, dari sini sudah mulai terlihat teman-teman. Nah, itu rumahnya. Jadi di sini katanya informasinya ada 2 rumah. Rumah yang pertama itu adalah rumah yang diisi, dan yang kedua itu adalah rumah yang dulunya sempat dihuni dan sekarang sudah dijadikan gudang penyimpanan tembakau teman-teman. Jadi karena si bapak di sini adalah petani tembakau ya, seperti itu. Jadi ini adalah rumah dari keluarga tersebut ya. Di sini ada 1, 2 dan ada 3 teman-teman. Sepertinya ada 3 bangunan tapi hanya ada 1 rumah yang dihuni. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita teruskan ke akses jalan yang itu teman-teman, jalan yang tadi ya, yang belum ditap itu menuju ke area persawahan milik warga teman-teman. Nah di sini, jadi si bapaknya lagi ini mungkin ya lagi apa namanya, menjemur tembakau hasil panen untuk nanti dijual ke bandar seperti itu ya. Nah jadi katanya menurut si ibu tadi, ini adalah dulunya bekas rumah yang sekarang sudah dijadikan tempat penyimpanan hasil panen tembakaunya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, di dalam situ, di situ juga banyak tumpukan-tumpukan tembakau yang siap untuk dijual nantinya ketika sudah kering. Cukup banyak dijemurnya hasil tembakau yang sedang dijemur di sini. Karena memang mayoritas teman-teman, jadi untuk informasi ya, mayoritas di desa Babakan Sari ini para warganya itu adalah penghasil ataupun petani teman-teman. Nah jadi petani tembakau yang nanti tembakaunya akan dikirim ke luar-luar kabupaten ya. Banyak yang katanya seringnya ke Cianjur, terus ke Jawa dan sebagainya teman-teman. Nah kita langsung saja akan bersilaturahmi kepada keluarga tersebut. Tadi saya sudah meminta izin ya, dan kebetulan si bapaknya sedang tidak ada di rumah teman-teman. Assalamualaikum. Oke teman-teman, nah kita akan langsung saja berkunjung ke rumah si ibu di sini bu ya. Nah oke teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ibu siapa ibu? Punten? Ibu Ilahnya. Nah dengan Ibu Ilah, beliau adalah istrinya dari Pak Salam ya. Jadi, nah ibu langsung aja bu. Nah ibu tinggal ini kan di area perkebunan dan juga bisa dikatakan hutan ibu ya. Hutan. Nah ibu udah berapa lama bu tinggal di sini? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Jadi udah cukup lama bu ya. Nah udah 20 tahun. Nah ibu selama 20 tahun itu ibu tinggal di sini berapa orang? Maksudnya tinggal di rumah ini teh? Iya, 4 orang. Ya. Jadi ibu sama bapak sama anak 2. Anak 2 ya. Ya. Nah teman-teman, tadi kata ibu, jadi ibu ini tinggal 4 orang sama si bapak sama anak juga ya. Ya. Dan katanya anak ibu yang pertama itu mahasiswa ibu ya? Mahasiswa kuliah. Mahasiswa alhamdulillah. Jadi walaupun disebutnya ini di area perkebunan ataupun perhutanan sendirian ibu ya, tinggal sendiri, tinggal satu keluarga. Satu keluarga. Tapi alhamdulillah pendidikannya tidak terputus ya. Jadi bisa lanjut pendidikan ke yang lebih tinggi seperti itu. Perguruan tinggi. Iya. Jadi kuliahnya di mana bu? Di Sumedang. Di Sumedang ya. Di Unsap. Berarti Universitas 11 April. Oh iya, di Sumedang. Udah semester berapa sekarang bu? 6. Semester 6.
Berarti tinggal 2 2 semester semester. lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar Ibu ya. Sing sukses gitu. Amin, amin. Doain doana. Amin. Mudah-mudahan. Nah, mungkin nanti teman-teman yang menonton video ini juga bantu doanya, mudah-mudahan kuliahnya lancar ya. Lancar ya. Nanti setelah kuliah apa yang dicita-citakan oleh anak dari Ibu ini mudah-mudahan cepat tercapai seperti itu. Dan saya juga sama meminta doa buat saya pribadi ya. Nah, Ibu, selama Ibu dan Bapak tinggal di sini, keseharian Ibu ataupun keseharian Bapak nih, aktivitas sehari-hari apa aja Bu di sini? Bertani. Bertani. Tanam padi, upami 1 tahun teh padi sama tembakau. Oh, sama tembakau ya. Jadi 2, iya. Jadi Musim kemarau tembakau, musim hujan padi. Oh, jadi Sekarang padi. Sekarang lagi musim hujan jadi nanam padi ya. Kemarau gitu tembakau. Seperti itu. Gitu. Setahun 2 kali. Nah, itu berarti kalau misalnya menanam padi itu setahun bisa nyampe berapa kali? Sekali. Oh, setahun sekali, enggak 2 kali, Bu. Enggak, tembakau. Oh, yang keduanya tembakau gitu. Jadi giliran ya. Giliran jadi cuacana hujan teh. Nah, ya aliran ieu na. Aliran airnya punya. airnya. Mohon. Kalau di kampung saya kan setahun itu karena tidak menanam tembakau jadi 3 kalinya. Enggak, sekarang mah 2 kali. 2. Jadi rata-rata 2 kali gitu, 2 kali menanam padi karena tidak menanam tembakau ibunya. Nah, jadi karena di sini ibu menanam tembakau dan juga padi, jadi setahun itu 2 kali teh berarti sama tembakau ya, jadi gantian lah setahun. Gantian. Iya gitu. Nah, berarti ibu mah cuman bapak mah cuma menanam padi sama tembakau. Nah, selain itu Pak, Bu, katanya saya pernah dengar nih si bapak ini punya keahlian khusus, Ibu. Nah, keahlian apa nih? Keahlian mah kitu upami ieu tamanya. Ya kapungkur kitu nya ya, puntennya. Ari ayeuna mah entos di dieu mah kirang kitu nya upami nuju dieu mah. Ieu pegal-pegal pemijat sok seueur ieu mijat teh. Oh, jadi tukang urut, tukang pijat. Pangka ieuna upami ieu teh mah sae teh, tapi ayeuna mah tos henteu ieun mah kitu ieu tos jarang. Mungkin karena bapaknya juga sekarang udah sepuh ya, gitu, udah sepuh ya. Kirang, gitu. Jadi tenaganya sudah mulai ini ya. Jadi karena capek ya, jadi karena capek bertani ya. Jadi sekarang berarti sudah mulai jarang ya, sudah mulai jarang yang diurut sama bapak. Gitu, keseharian. Jadi ternyata teman-teman bapak ini di sini punya keahlian khusus, yaitu seorang tukang pijit ya, ataupun kalau di kampung tukang urut lah disebutnya. Jadi buat yang sakit-sakit, yang pegal-pegal seperti itu bisa ditangani oleh bapak. Tapi itu dulu ya sebelum karena sekarang disebutnya jadi bapaknya udah sepuh juga, terus capek kerja juga, sering sakit juga ya. Yang ada ya kayak gitu, enggak ya kita sedang sakit jadi gitu. Jadi udah mulai jarang lah intinya ya. Intinya ya mah. Ngono fokus nama kita petani. Bertani aja. Padi sareng tembakau. Nah, Ibu, ini tembakaunya berarti kalau misalnya nanti udah kering nih dijual kemana, Bu? Dijualnya ya ke dia darongkap. Oh, jadi bandarnya pembeli ataupun bandarnya langsung ngambil ke sini ya? Ngambil ke sini, ke rumah. Berarti nanti sama bandarnya dikirim kemana gitu? Iya. Jadi kirain teh langsung sama ibu sama bapak dikirim ke sana. Oh, jadi nanti diambil sama bandar. Diambil sama bandar gitu. Terus nanti bandarnya yang gitu. Yang ngirim langsung kemananya lah, kita nggak tahu ya. Cina kita ke Garut, Tanjung Sari gitu. Jadi upami barangna gaduh saton teh nya entah sesah. Bandar bade tiluan empatan darongkap. Komo nuju musim ieu mah opatan dong. Opatan bandar. Tapi da ayeuna tos nyonong nomor HP-nya. Jadi abdi teh kieu. Tos nyonong bako telepon dongkap gitu. Jadi gampil namanya. Nyonong sabaraha karung, nyonong 7 karung dongkap. Gitu. Upami entos ieu mah barang mah kitu tos nyonong gitu. Ate gitu jadi gampil. Nah, Ibu punten, Bu. Ibu kan di sini bisa sama bapak sekeluarga di sini bisa disebut tinggal di tengah hutan terus sendirian ya. Sendirian tidak ada tetangga, maksud sendirian. Karena di sini kan berempat. Tapi tidak ada tetangga jadi dibilang sendiri Ibu ya. Nah, jadi
Nah, selama tinggal di sini, Bu, Ibu pernah punya pengalaman apa nih? Suka dukanya tinggal sendiri di area perhutanan seperti Nah, ini? di sini, oh iya, waktu dari ya ke sininya 10 tahun nggak punya listrik. Nggak punya listrik? 10 tahun. Oh, berarti Ibu punya listrik di sini baru 10 10 tahun sekarang? sekarang. Hmm. 10 tahun. 10 tahun mah nggak punya listrik sama iya we lampu Oh, tempel. jadi Ibu tinggal 20 tahun dan 10 tahun tidak menggunakan listrik. Nah, 10 baru 10 tahun kesininya listrik. baru ada listrik. Jadi cukup lama. Listrik kakek cuma sama arang. Oh, pakai arang yang Pakai listrika arang. yang listrika jadul Iya, itu ya? listrik kakek ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada listrik, Bu, ya. Listrik tetangga baru 3 tahun di sini. Oh, udah ada tetangga di sini. Eta. Oh, yang baru. rumah tadi. Iya. Namina Pak Eri sarang Bu Rima. Itu orang mana, Bu? Orang Babakan Sari. Oh, orang Babakan Sari Iya. juga, cuman pindah ke sini sekarang. Sekarang sama ibu di sini beli tanah 5 bata dan cukup orang gitu nyamai. Iya, jadi ibu di Pasihan, Meser. Maka punya tetangga gitu. Oh, jadi sekarang mah alhamdulillah ada temannya ada ya, satu orang. Ada satu orang. Jadi teman-teman di sini sekarang ada satu orang, cuma ada satu 3 orang tahun tetangga. di sini. Jadi baru 3 tahun. Tapi alhamdulillah cuma 3 tahun sudah punya rumah kecil-kecil ke suksesnya istilahnya. Alhamdulillah. 3 tahun di sini, 3 tahun ya mah di rumah yang bekas. Oh, rumah bekas yang sekarang jadi gudang ini ya? Gudang bako. Jadi gudang bako. 3 tahun di ibu di situ. Oh, jadi dulunya pas pindah ke sini, terus dia tinggal di rumah ibu yang sekarang dijadiin gudang bako. Ya. Nah, setelah 3 tahun ini baru beliau punya rumah. Bikin rumah beli sendiri. Tanah 5 bata cina gitunya ya untuk itu. Sudah punya tanahnya, mau bangun kecil-kecilannya itu alhamdulillah. Nah, itu untuk harga tanahnya sendiri, Bu, di sini berapa? Dulu waktu Ibu jual. Per bata. Iya, per batanya. Per bata teh 1.600.000. 1.600.000. Berarti 5 bata itu sekitar 8 juta, Ibu ya, sekitar 8 juta. Jadi 8 juta. Cukup. Nah, menurut Ibu itu mahal atau murah, Ibu? Murah. Oh, cukup murah, Bu ya. Murah, upami ayeuna di ieu mah kana 5 juta 6 juta di jalan. Oh, kalau di jalan sana di depan ya yang udah rame bisa nyampe 5 juta. Pangkaran ieu tah Mas Budinya. Mas Budi eta SMP teh. Oh, SMP. Warung ya. Oh iya ya. Di jalan ieu. Tah nu kebon-kebon teh 6 juta. Lumayan ya harganya. Jadi ieu mah kaetang murah. Nah, Ibu untuk rumah Ibu sendiri di sini luasnya berapa meter, Bu, kira-kira? Rumah? Iya, rumah Ibu. Rumahnya luas teh 6,5 kali 15. 6,5 meter kali 15. Kalau luas tanahnya sebelum sebelum dijual ke Pak Heri. Ku Pak Heri luas tanahna 148 bata. Luas, Bu ya? Luas semuanya. Berarti semuanya di sini milik Ibu. Milik Ibu. Alhamdulillah, Ibu ya. Mun padanya. Saya hunnya puntennya na teh gaduh mah mun barangkali hoyong kuliah kitu sakedik-sakedik kaisa. Itu kapayuna. Oh, jadi udah dijual-jualin ya. Dijual itu bukan ke bangsa ieu teh jadi ke pegawai iraha. Di ieu nama da sanes kanggo bumi teh itu perkebunan sawah Ibu Iti. Pargina Pak Omot teh itu guru SMP. Oh, jadi tanah-tanah 20 bata. Udah dijual. Udah dijual. Jadi rumahnya hese dari mun kayan tegadeuk mah teh bae. Ari satadi na mangical teh hoyong aya rencang. Ari anu ieu mah ting aralim ting sarieun teh nawiskeun teh. Wah, sieun cenah caket kebon sieun da abdi kita aya nanaon teh kitu Ibu oge. Ngan ieu tah no ieu. Oh, jadi abdi sami ieu mah. Tadi ya kumaha, Bu? Ieu mah sareng abdi sami teh bade jam 1, bade jam 12 di lembur ka dieu. Ludeng gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibunya. Nah, Ibu selama tinggal di rumah ini, selama tinggal 20 tahun di sini, Ibu pernah punya pengalaman yang ganjil istilahnya seperti itu atau tidak, Bu? Titinggalian kumaha-kumaha. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin pernah karena ini kan bisa dikatakan di tengah hutan ya, di tengah hutan. Jadi Ibu sendiri yang bilang di tengah hutan, Ibu ya. Iya. Hari si Ibu di sini enggak lihat apa-apa, tapi yang lain ya di sini banyak tuh. Oh, jadi kalau Ibu kayak yang lain. Jadi Ibu mah enggak pernah. Ibu tadi situ. Ada ado kita ke Ibu mah enggak.
Oh, jadi ibu sendiri mah belum pernah belum melihat. pernah. Dan kalau suara-suara pernah nggak mendengar suara? Suara pernah gitu nya. Eta komo nuju ieu mah kepungkurnya mun eta nuju ngadamelan anu ieu mah kitunya. Pernah. Oh, jadi sering ada Jadi kieu suara-suara. sering upama si ibu tabu 12 teh acan ieu teh sok aya terasna ngabogakeun. Nyaur kitu ka abdi teh. Gitu. Suara perempuan atau Perempuan. perempuan? Jadi apa namanya, suara kayak tertawa atau segala macam gitu? Bukan. Bukan. Oh, yang ini mah langsung ngomong ke ibu Langsung, mungkin ya? Iya. Jadi banyak suara-suara. Tapi Tapi kalau ke orang lain, oh ada anu jadi upami ieu teh mah mun ieu gitu. Penjaga panginten eta mah. Penjaga pengintennya. Nah, jadi teman-teman. Tah si ibu mah di sini. Pak Korame Pak Agus teh. Iya. Kecamatannya. Tabu salapan. Cenah sareng urang kalina, rek amang cenah ka pasalan. Atuh lamun ku abdi teh di sauran mah pungak-punguk bumi teh aya. Oh, buminya non bumina teh teu katinggal gitu. Teu katinggal poek, teu aya naon kebon sampo bae tas ngurilingan ka dieu nyanak motor. Atuh nyesan nyanak motor teh nyauran. Ieu Neng, ya ka mana tuh bumi pasalan? Neng, ka mana bumi pasalan? Atuh teu aya. Abdi lamun teu kaluar, da uih deui meureun. Ada tos di sauranna ku abdi bumi nyanak. Kuat kitu bumi abdi. Oh, jadi pernah nah ini teman-teman ya. Jadi pernah ada tamu yang kesini katanya. Jadi nggak lihat rumah. Iya, pas datang ke sini teh rumahnya nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tapi setelah ibu panggil orangnya yang lewat ke sini, ibu panggil baru ngeh ternyata rumahnya ada gitu kayak gitu ya. Oh, jadi sampai itu. Sekarang Jadi nah sekarang orangnya masih sering ke sini nggak? Setelah kejadian itu? Sering, masih sering. Tapi sekarang mah alhamdulillah mungkin nggak pernah lagi ya, nggak pernah punya pengalaman. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman menurut si ibu tadi, jadi kalau ibu sendiri di sini belum pernah ngalamin hal-hal yang mistis kayak gitu ya, yang utamanya melihat penampakannya belum pernah, tapi kalau pernah, tapi yang lain. apa namanya, penampakan yang seperti itunya bisa dirasakan ataupun pernah dialami oleh orang lain ibu ya. Jadi ibu sering dialami oleh orang lain kayak gitu. Perempuan cenah gitu cuma di pipir teh gitu di jalan. Oh, di belakang rumah ibu di sini ya. Tabu 8 ibu mah ka sawah, perempuan cenah meuni duka da abdi mah teh ieu mun pikayeun cenah nyariosna. Pikasieun mun ngajaga panginten sakaeta mah. Da ka abdi mah teh. Jadi alhamdulillah. Nya itu istilahna malum dari kumaha da sok aya ieu nya upami bade ka sawah teh abdi mah aturan komo murang kali nuju ieu mah pintu ge buka. Tapi alin bilang teu pernah Kak. Tidak pernah mengganggu ibu ya, tidak pernah ayam mencuri apa-apa di lemurnya. Abdi mah di henteu di. Tapi mencar rumah di sini. Buka channel ugas kumaha di lemur aja. Teu pernah gitu kan. Jadi kehilangan barang pun apa. Henteu. Walaupun ibu tinggal sendiri tapi tidak pernah kehilangan apapun ya. Gitu. Karena kalau ibaratnya kan kalau yang apa namanya yang berniat jahat yang mencuri segala macam kan mencarinya rumah yang tidak ada tetangga ya gitu. Biar aman lah istilahnya, merekanya juga biar aman kayak gitu. Tapi padi panen padi teh aturan 20 dinten di luar di depan. Oh, di depan sana disimpan di luar. Iya, tapi upami kalau di luar bujang-bujang 20 dinten mereka wengi gitu saya ya nyana ya mata. Alhamdulillah berarti aman ya. Walaupun tinggal sendiri tidak ada tetangga tapi aman. Jadi karena mungkin tadi ada yang menjaga itu ibu ya. Jadi karena katanya kan menurut teman-teman ibu ataupun menurut saudara ibu para tamu yang berkunjung ke sini, jadi mereka banyak melihat penampakan dari sosok penjaga di rumah ini, mungkin seperti itu ibu ya. Nah ibu, karena ini berhubung waktunya sudah menjelang siang ibu ya, mungkin saya mau pamit dan terima kasih banyak buat ibu sekeluarga di sini yang sudah apa namanya yang sudah diganggu. Mohon maaf ibu ya sudah diganggu waktunya. Terima kasih juga sudah diizinkan untuk bersilaturahmi dan diizinkan untuk ngobrol-ngobrol di sini seputar kehidupan ibu selama tinggal 20 tahun di area hutan ini bu ya. Nah salam juga buat si bapaknya karena teman-teman si bapaknya sekarang lagi ke sawah mungkin bu ya. Lagi ke sawah jadi tidak ada di rumah. Si tetehnya juga udah berangkat kuliah ya. Jadi berarti ibu sekarang tinggal hanya berdua mungkin bu ya sama si bapak karena si tetehnya udah berangkat kuliah dan si AA-nya udah berangkat
kerja. kerja Nah, di jadi Jakarta. di Jakarta Bu ya. Jadi si tetehnya di Sumedang, si Aanya di Jakarta, dan Jakarta. sekarang ibunya hanya berdua sama dua Bapak. orang Jadi sama bapak. kayak pacaran Ibu ya. Nah, Ibu terima kasih atas waktunya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, nah itu tadi kunjungan saya, silaturahmi saya kepada Ibu Ilah ya, ataupun Bapak Salam. Jadi beliau ini ternyata sudah tinggal di sini selama kurang lebih 20 tahun teman-teman. Dan selama 20 tahun itu, 10 tahun pertamanya beliau tidak pernah merasakan penerangan listrik, dan alhamdulillah sekarang sudah ada listrik teman-teman. Seperti itu tadi informasi dari si ibunya ya. Nah, dan selama tinggal 20 tahun itu juga teman-teman, jadi banyak pengalaman-pengalaman dan juga apa ya disebutnya yang sangat ibu dan keluarganya rasakan gitu. Dari pengalaman sakitnya ataupun pengalaman sedihnya, sukanya, dan juga misterinya. Jadi pernah ibu rasakan seperti yang teman-teman dengar tadi. Jadi beliau tidak pernah mengalami hal-hal ataupun melihat penampakan-penampakan yang aneh-aneh teman-teman. Tapi kata ibunya tersebut tadi ya, seperti yang teman-teman dengar, jadi penampakan ataupun sebagainya hanya dirasakan oleh orang-orang yang berkunjung ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk ibu pribadinya belum pernah melihat hal-hal yang penampakan seperti apa gitu. Cuman kalau untuk suara-suara sendiri, beliau juga udah sering mendengar katanya suara-suara aneh, ada suara perempuan, ada suara yang tertawa seperti itu ya. Nah dan yang lebih anehnya lagi teman-teman, kata si ibu tadi, jadi dulu ada seorang tamu yang ingin berkunjung ke sini, tapi pas udah sampai ke sini teman-teman, jadi rumahnya dari Pak Alam ini ataupun rumahnya dari ibu ini tidak kelihatan sama sekali. Jadi tertutup gitu. Jadi rumahnya tertutup, kayak tidak ada rumah, yang kelihatan itu hanya perkebunan singkong katanya ya. Nah, tapi setelah si tamunya tersebut dipanggil oleh ibu di sini, baru kelihatan kalau rumahnya ada. Nah, jadi itu adalah pengalaman dari Ibu Ilah ataupun Pak Alam yang sudah 20 tahun tinggal di area perhutanan ini. Nah, oke teman-teman. Mungkin seperti itu saja ya untuk video kita di kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya mohon support dan dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Nah, saya Arul Husni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.